Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Junia, kelas G PGMI semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan bahan ajar cetak. Pada umumnya, bahan ajar dapat diklasifikasikan menjadi bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Contoh bahan ajar cetak yaitu buku teks, leaflet, dan buku mandiri atau modul. Sedangkan bahan ajar non-cetak yaitu program audio, video, multimedia. Penggunaan bahan ajar cetak dalam proses belajar akan dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Bahan ajar yang dirancang secara sistematik dan lengkap tentunya akan menarik minat peserta didik sekaligus akan dapat memfasilitasi berlangsungnya proses belajar pada diri peserta didik. Ragam dan karakteristik bahan ajar cetak. Bahan ajar yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar memiliki beragam bentuk, dapat diklasifikasikan menjadi bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Karakteristik bahan ajar cetak. Bahan ajar yang efektif dalam memfasilitasi berlangsungnya proses belajar memiliki indikator sebagai berikut. Yang pertama, berisi substansi pengetahuan yang dapat dipelajari secara menyeluruh oleh peserta didik. Yang kedua, berisi petunjuk yang dapat membantu penggunanya dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menjelaskan informasi dan pengetahuan sejelas mungkin. Kontribusi bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak sebagai sarana pembelajaran memiliki sejumlah keunggulan yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh peserta didik. Pemanfaatan bahan ajar cetak memudahkan penggunanya untuk menentukan bagian-bagian yang ingin dan perlu dipelajari. Kriteria bahan ajar yang berkualitas. Beberapa indikator tentang bahan ajar cetak yang berkualitas yaitu: 1. Mampu membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Yang kedua, mampu membantu peserta didik dalam mengingat materi yang telah dipelajari lebih lama. Yang ketiga, mampu meningkatkan motivasi peserta didik. Yang keempat, mampu membuat peserta didik dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari. Kemudian, ragam bahan ajar cetak. Ragam bahan ajar cetak yang akan dibahas yaitu: 1. Handout, yaitu artikel atau lembaran yang berisi informasi. Yang kedua, folder. Folder yaitu berisi informasi dan pengetahuan yang perlu dipelajari oleh peserta didik. Yang ketiga, buku teks. Kemudian, buku ajar mandiri. Buku ajar mandiri pada dasarnya tidak berbeda dengan buku teks karena berisi informasi dan pengetahuan secara lengkap untuk dipelajari oleh peserta didik tersebut. Buku ajar mandiri memuat arahan-arahan yang digunakan untuk membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.